Sekarang HP itu pegangan hidup betul. Mulai akan tidur sampai bangun tidur ya dipegang HP. Ya kalau sampean dakwanya di HP ya, bangun tidur dibaca orang, antang tidur dibaca orang. Itu kalau di TV kan nunggu TV buka. Kalau nunggu penceramah di pengajian, dia nunggu pengajiannya kapan? Paling nanti ngajian Isra Mi'raj sebulan sekali, di hutan bisa sekali. Ya, perubahan itu suatu hal yang fitri. Dalam murhal, kondisi yang terus begitu saja mulai zaman Nabi Adam itu murhal. Terus dalam kehidupan kita selalu ada perkembangan. Justru kalau kita pakai yang dulu zaman Nabi Adam, kita pakai zaman Nabi Muhammad saja kan tak cocok. Di setiap zaman kata itu ada ungkapan orang yang cerdas itu orang yang harus paham tentang zamannya. Nah, orang yang tahu zamannya dia bisa menyikapi zaman itu sesuai. Kalau kita tidak memahami zaman, bisa ditinggalkan. Misalnya kita masih tetap zaman kuno, ya siapa yang akan mendengarkan kita? Sekarang zaman medsos kan, harus ada yang medsos habis. Nanti lama-lama tidak ada lagi di TV saja sudah tidak ada yang dengarkan, tinggal di medsos. Kalau tidak bisa medsosan ya kita aja siapa, semuanya lihat medsos. Karena HP itu pegangan hidup betul. Mulai akan tidur sampai bangun tidur ya dipegang HP. Ya kalau sampean dakwanya di HP ya, bangun tidur dibaca orang, antang tidur dibaca orang. Itu kalau di TV kan nunggu TV buka. Kalau nunggu penceramah di pengajian, dia nunggu pengajiannya kapan? Paling nanti ngajian Isra Mi'raj sebulan sekali, di hutan bisa sekali. Praktiknya ya menggunakan tuntutan zaman ini. Itu orang yang tidak paham pesantren. Itu yang mengatakan gitu, bukan orang yang paham. Orang yang paham pesantren, dia tahu kalau pesantren itu jenisnya sebanyak kiai. Tidak tunggal pesantren. Makanya pesantren itu politik semua. Enggak, itu pesantren yang kiainya soal politik. Ini pesantren begitu, ya itu kiainya begitu. Jadi harus kita pahami bahwa pesantren tidak sah. Meskipun jika bakalnya niat pertamanya sama, tapi beda dulu itu malah ada pesantren yang seperti tahasus spesialisasi. Kalau ingin usul fikih ditambah beras. Kalau ingin fikih dindanyan, kalau ingin Quran di Kerabat Derajat. Itu ada begitu. Mungkin kiai-kiai itu waktu belajar di Mempait dan berbagi diri itu orang yang tahu kita terkait dindanyan, ingin melanjutkan seperti. Jadi nggak sama bagi sekarang kiainya tambah macam-macam dan itu mempengaruhi pesantren ini. Yang pertama harus tahu paham tentang zamannya itu. Dia harus tahu, dia harus paham apa dakwah itu, siapa yang sasaran dakwah, apa tujuan dakwah, apa target dakwah. Itu harus dikuasai semua. Jadi kalau misalnya ada orang yang katanya dakwah tapi marah-marah, itu sebetulnya siapa yang tanya, sampai tujuannya dakwah apa sih? Nanti dia bingung jawab. Dakwahnya aja kok
mana-mana. Dakwah itu ya yang pilih materi yang lain juga niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diamnya saja mengajak. Itu yang kita sebut sebagai menarik. Kanjeng Nabi itu diam itu menarik. Diamnya itu menarik, apalagi bicara. Nah ini kalau bicara orang malah takut, itu kita manja. Jadi kita harus ngerti zaman, ngerti sasaran dakwah, ngerti tujuan dakwah kita apa. Ini kalau tidak salah satunya ngerti segala macam tapi ya ngerti tujuannya dakwah, ya ngomong kayak itu ya jelas. Dakwah itu kan ngajak. Nah sekarang jauh dari itu Anda ngajak pakai medsos bisa, pakai televisi bisa, pakai film. Kalau Anda perhatikan, dia mengajak membela kebenaran. Itu dengan film. Orang yang nonton film itu tanpa dipidatonin, dia tergiring untuk membenci kezaliman. Karena dalam film itu ditunjukkan bagaimana kezaliman itu buruknya dan dikalahkan oleh kebenaran. Itu film-film itu nanti ada amanat itu di dalam film. Dan itu tidak vulgar, tidak terus diomongkan zolim itu buruk, tidak begitu. Dia film aja set. Nah itu membutuhkan itu tadi, mengerti zaman, mengerti dakwah, mengerti sasaran dakwah, mengerti caranya dakwah. Orang yang berdakwah film, ya harus ngerti film. Ya harus ngerti perfilman. Kalau tidak ngerti perfilman, ya seperti film-film sinetron itu. Dia pengertian Islami lalu orang datang masuk, assalamualaikum, ada istrinya masuk ke dapur, salam pada babunya, assalamualaikum. Mesti dianggap itu Islamis. Jadi harus ngerti perfilman, ngerti dakwah, mengerti sasaran dakwah, ngerti semua. Tahunnya Imam Syafi'i kalau tidak salah ya. Mayoritis dunia alaihi bil ilmi, wa mayoritil akhirah alaihi bil ilmi, wa mayoritil dunia wal akhirah alaihi bil. Semuanya membutuhkan ilmu. Kalau sampai mempunyai ilmu dakwah, tidak punya ilmu perfilman, jangan bicara soal dakwah bil-bil. Ayo, cuma namanya ngerti film. Enggak, soalnya orang banyak. Jadi sampai hanya melihat satu kelompok. Bukan berarti semuanya begitu. Ada kelompok itu yang menganggap Asidaria, Mairama itu bukan apa namanya seni dakwah segala macam. Tapi ada yang masih menganggap itu. Buktinya masih banyak fannya Omai Rama kok. Dan meskipun ada yang ganti sholawatan. Sholawatan itu juga bintar-bintar. Sholawatnya siapa, sholawatannya siapa. Jadi masing-masing punya kegemaran sendiri-sendiri. Dan itu dilakukan semuanya nggak apa-apa kalau niatnya baik untuk dakwah. Karena tidak diajarkan. Pesantren itu seperti saya katakan tadi, sesuai dengan kiai. Kalau kiainya itu dia tahasusnya usul fikih, maka yang dibuatkan di sana untuk dikasihkan itu kiainya itu ahli nafs. Kiai Khalil, Kiai Bisri itu ahli nafs. Sampai Kiai Khalil Harun itu disebut Sibawa Indonesia. Karena ulontoknya soal. Nanti ada yang Quran seperti Kiai Munawir berapa. Mereka mempunyai kekhasan sendiri pesantren-pesantren ini. Nggak bisa kita jadikan ratu harus begini. Meskipun norma witangannya sama dengan gambar saya. Tapi kekhususannya itu sulit sendiri. Karena kalau Anda mau bikin kekhususan sendiri, bikin pesantren sendiri.
Ini khusus untuk ini, misalnya untuk dakwah, film medsos misalnya. Dan itu sekarang banyak pesantren yang sudah bisa begini.